Juni 2025 dalam rangka seminar hasil penelitian yang akan dilaksanakan oleh Tommy Sadewa dengan judul penelitian Makna Akses Reforma Agraria untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat, Studi di Desa Andong, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali. Yang terhormat Dr. Raden Deden Deni Saleh, SOS MSI, Bapak Anistia Nugroho, APTN AMSI, dan Bapak Nur Kamil Amrullah, SPD FM, serta kakak taruna yang telah hadir pada seminar hasil kali ini. Susunan acara seminar hasil penelitian akan dibagi menjadi 4 sesi. Sesi pertama, pemaparan hasil penelitian oleh Tommy Sadewa. Sesi kedua, tanya jawab oleh rekan-rekan taruna pembahas. Sesi ketiga, pemberian tanggapan dari dosen penguji. Sesi terakhir adalah pembacaan berita acara seminar hasil penelitian. Kemudian sesi yang pertama, pemaparan hasil penelitian kepada Tommy Sadewa, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang saya hormati Bapak dosen penguji, Pak Deden, Pak Aris, Pak Amro, serta rekan-rekan Komite 1 yang hadir. Izin memperkenalkan diri, saya Tommy Sadewa akan memaparkan seminar hasil yang berjudul Makna Akses Reforma Agraria untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat, Studi di Desa Andong, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali. Outline pemaparan pada pagi hari ini yaitu bab 1 sampai dengan bab 7, bab 1 sampai dengan bab 3 akan saya paparkan secara singkat. Kemudian langsung saja pada latar belakang telah kita ketahui bersama bahwa reforma agraria ini meliputi 2 komponen, yaitu penataan aset dan penataan akses, di mana menurut Perpres 62 tahun 2023 penataan akses adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis pemanfaatan tanah untuk meningkatkan kesejahteraan. Di Kabupaten Boyolali sendiri telah dilaksanakan penataan akses di Desa Andong, telah dilaksanakan selama 3 fase, yaitu pada tahun 2022, 2023, dan pada tahun 2024. Dipilihnya Desa Andong sebagai lokasi penataan akses, salah satunya yaitu telah dilaksanakan penataan akses terlebih dahulu, kemudian terdapat potensi yang belum diberdayakan, yaitu di peternakan, sektor peternakan. Adanya penataan arah ini, maka terdapat juga dampaknya. Pentingnya untuk memaknai atau mencari makna, sebenarnya makna dari arah ini apa, kemudian dari dampaknya arah ini untuk meningkatkan kesejahteraan. Akan tetapi menurut data BPS pada tahun 2024 masih terdapat angka kemiskinan. Jadi arah ini meningkatkan kesejahteraan tidak sih di Desa Andong ini. Kemudian permasalahannya terdapat 2, yaitu masyarakat yang belum memaknai, kemudian hasilnya atau kondisi senyatanya masih terdapat angka kemiskinan di Desa Andong. Kemudian dari permasalahan ini tentu saja nanti menghambat kemandirian masyarakat dan produktivitas yang rendah. Dari uraian yang telah saya sebutkan, peneliti tertarik untuk meneliti makna akses reforma agraria untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tadi di Desa Andong, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali. Kemudian rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana masyarakat ini memaknai dari penataan arah. Kemudian yang kedua, bagaimana konstruksi kesejahteraan masyarakat pasca penataan arah. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui masyarakat ini memaknai dari arah. Kemudian yang kedua, mengetahui konstruksi kesejahteraan di Desa Andong ini. Manfaat penelitian ada 3 bagi Kementerian Agama, BPN, STPN, dan peneliti. Kemudian terdapat penelitian terdahulu 5 dari senior terdahulu, yaitu Agung Dini Nuryadi, Natalia Kristiani, Imade Guntur, Adisa Kalingga, dan Agung Fido. Terdapat kebaruan dari dalam penelitian ini yaitu akses reforma agraria, kontribusi kesejahteraan dan lokasi penelitian. Saya memakai beberapa teori dari para ahli dan beberapa peraturan terkait. Maknanya nantinya terdapat 3, yaitu pemberdayaan masyarakat, pengurangan ketimpangan, dan peningkatan kualitas hidup. Untuk kerangka pemikiran pada penelitian ini kaji 2, yaitu makna akses reforma agraria, nantinya ada 3, pemberdayaan masyarakat, pengurangan ketimpangan, dan peningkatan kualitas hidup. Kemudian kesejahteraan masyarakat tercermin dari 3
kesejahteraan ekonomi, psikologi, sosial, dan budaya. Untuk metode yang saya pakai yaitu kualitatif deskriptif, memusatkan kajian pada berdasarkan fakta di lapangan, lokasi penelitian di Desa Andong. Kemudian untuk operasional penelitian informasi terhadap 5 dari P2 BPN Boyolali, kemudian Pak Desa Andong, ketua kelompok usaha, pelaku usaha, dan tokoh masyarakat. Teknik pemilihan informan adalah proses sampling. Kemudian jenis data terdapat 2, primer dan sekunder. Primer dari wawancara di lapangan, sekundernya dari studi dokumen. Kemudian teknik analisis data, saya memakai analisis tematik dari telah awal sudah data reduksi dan abstraksi, penyusunan satuan informasi terkecil, pengelompokan satuan informasi terkecil, dan penyusunan pernyataan proporsional. Nah, sekilas mengenai Desa Andong, kondisi geografinya dapat dilihat di peta. Sebelah utara berbatasan langsung dengan Desa Mungut dan Desa Pakang, sebelah timur dengan Desa Kacangan, sebelah selatan dengan Desa Beji, dan barat dengan Sumber Agung atau Kecamatan Iglo. Untuk demografinya penduduk berjumlah 5.416, laki-laki 2.717, perempuannya 2.699. Pekerjaan didominasi oleh dinas swasta 1.302, petanian 518, dan karyawan swasta 506. Kemudian legalisasi aset di Desa Andong dibagi 2, yaitu PTSL 76% dan lintas sektor 24%. Ini telah dilaksanakan pada tahun 2018. Kemudian untuk profil usaha ternak, karena arah ini di Desa Andong yaitu memusatkan pada peternakan kambing. Sejarahnya di Desa Andong ini telah dilaksanakan turun-temurun dari orang tua mereka, kemudian diturunkan ke anaknya. Terdapat kurang lebih 67 pelaku usaha, di mana 62 ini nanti masuk ke dalam kelompok usaha dan 5 lainnya masuk ke dalam paguyuban. Kemudian jenis ternak yang diternak terdapat 3 jenis, yaitu kambing jenis Jawa, Bibas, dan Texel. Rata-rata atau mayoritas di sini masyarakat memelihara jenis Jawa sebanyak 152 karena kambing jenis Jawa ini mudah dalam memelihara dan dijualnya gampang. Kemudian konsep usaha di Desa Andong ini memakai breeding, yaitu pembiakan dari peranakan, kemudian dibesarkan, apabila sudah dewasa baru dijual kembali ke pasar, ke tengkulak bakul atau ke pembeli secara langsung. Kemudian pemasaran masih sangat konvensional, setelah peneliti di lapangan itu dijual secara langsung ke pembeli atau yang membutuhkan. Apabila mepet atau pengen dijual cepat, dia menjualnya kepada tengkulak atau bakul. Kemudian pada bab makna arah ini, sebelum saya menjelaskan masuk pada pelaksanaan dan nanti kalau makna arah, bahwa makna ini menurut Herbert Blammer, inti dari interaksi sosial ini adalah pemaknaan. Makna tidak melekat secara alami, tetapi tumbuh melalui interaksi sosial maupun pelaksanaan. Mungkin dicontohkan di Desa Andong arah ini, kita yang tidak melakukan atau terjun secara langsung di sana, arah mungkin maknanya program atau kegiatan. Akan tetapi masyarakat yang terlibat di dalamnya mungkin pemaknaannya berbeda. Contoh adanya pengurangan ketimpangan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup. Kemudian masuk pada pelaksanaan arah telah dilaksanakan selama 3 fase. Fase pertama yaitu pada tahun 2022 dapat 3 hasil, yaitu pelaku usaha kambing 67% dan usaha lainnya 23%. Usaha lainnya ini dari perikanan, ikan lele maupun ikan nila. Kemudian pelaku usaha mayoritas berpenghasilan 500.000 sampai 1 juta sebanyak 49 orang. Kemudian pengeluaran pelaku usaha yaitu 1 juta sampai 2 juta 41 orang. Kemudian pada fase kedua dilaksanakan sosialisasi dan diskusi dengan dinas-dinas terkait, yaitu dinas peternakan, dinas koperasi dan tenaga kerja, dan tentunya BPN. Dari kegiatan sosialisasi dan diskusi terbentuknya kelompok usaha yang sebelumnya belum ada di Desa Andong, yaitu terbentuknya Mendofam. Akan tetapi saat peneliti di lapangan, dari Mendofam 62 anggota ini terbagi lagi menjadi 4 kelompok kecil, yaitu di Dusun Pingle, Dusun Andong, Dusun Sugian, dan Dusun Buet. Akan tetapi dari 4 kelompok ini masih menyatu ke dalam Mendofam. Output dari kegiatan fase kedua ini adalah pendaftaran kelompok usaha pada Simultan atau Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian. Kemudian pengusulan SK kelompok ini ke SK Bupati.
Kemudian pada fase ketiga berfokus pada pengembangan akses pasar yang lebih luas. Terdapat kegiatan sosialisasi dan bimtek, itu dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Bank Boyolali dan pihak Shopee. Kemudian diakhiri dengan dilaksanakan bazar di kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Kemudian dari pihak BPN juga melakukan monitoring dan evaluasi. Terdapat 62 subjek arah yang mengalami kenaikan pendapatan. Nah, untuk makna arah ini terdiri dari tiga, yaitu pemberdayaan masyarakat, pengurangan ketimpangan, dan peningkatan kualitas hidup. Di mana yang pertama ini menambah pengetahuan dan wawasan pelaku usaha. Setelah peneliti di lapangan bahwa pelaksanaan arah ini dampaknya ya awalnya masyarakat atau pelaku usaha ini belum mengerti bagaimana sih manajemen usaha mereka, bagaimana pengembangan manajemen. Dengan adanya arah ini masyarakat lebih mengetahui atau lebih berwawasan. Kemudian teknologi yang diajarkan pada saat sosialisasi pemasaran masyarakat lebih mengerti. Kemudian menurut informan saya sebut Mas Yayan, kemudian dari area ini menggugah semangat para peternak yang awalnya ternak kambing ini sendiri-sendiri. Kemudian pada fase kedua dilakukan penguatan kelembagaan dibentuknya kelompok itu, pelaku menjadi lebih semangat dalam beternak. Kemudian pengetahuan yang didapatkan dari kegiatan arah kelompok yang terbentuk, kemudian semangat yang ada nantinya akan bermuara pada produktivitas. Kemudian pengurangan ketimpangan menurut informasi Bapak Mulyono dalam sisi sosial bahwa rekannya sendiri yang awalnya ini bekerja serabutan dengan adanya kelompok usaha ini, rekannya ini menjadi mendapat pekerjaan walaupun cuma mengurus kandang atau mengurus hewan pada di dusun dua, tepatnya di kandang komunal. Kemudian sisi ekonomi terdapat kenaikan pendapatan pada saat penjualan yang awalnya kurang lebih 1.900.000 naik menjadi kurang lebih 2.100.000. Kemudian pada peningkatan kualitas hidup menurut UNDP atau United National Development Program, indikator suatu daerah dikatakan maju apabila pendidikan, pendapatan, dan kesehatan itu lebih baik daripada yang lain. Pendidikan dilihat dari angka melek huruf atau tingkat pendidikan warganya. Akan tetapi di Desa Andong ini sebelum dan setelah arah tingkat pendidikan masih sama, yaitu SMA sebesar lulusan SMA 46%, SMP 25%, SD 21%, dan tidak tamat SD 7%. Kemudian dalam pendapatan dilihat dari kenaikan pendapatan atau dapat dipertahankan pendapatan tersebut. Jumlah pendapatan dapat dilihat pada tabel pada saat awal kegiatan arah, yaitu apabila akumulasi 119.700.000 kemudian mengalami kenaikan pada akhir kegiatan 131.095.000. Selisihnya di sini sebesar 11.395.000. Rata-rata kenaikan pada setiap pelaku usaha ada 183.790. Kemudian pada ketika yaitu kesehatan dilihat dari seseorang atau dapat bertahan hidup atau angka aman hidupnya. Kesehatan ini pada tahun 2022 dan 2024 untuk umur 60 sampai 64 ada peningkatan menurut BPS yang awalnya 171 orang meningkat menjadi 254. Kemudian untuk umur 65 sampai 69 tahun 130 meningkat menjadi 162, 130 meningkat menjadi 155 pada umur 70 sampai 75 tahun. Akan tetapi menurut informasi pada saat peneliti di lapangan belum terjadi kenaikan kesehatan atau masih sama dari sebelum dan sesudah arah ini. Maka dampak positif bukan hanya kenaikan dapat diambil kesimpulan, akan tetapi dapat mempertahankan kualitas hidupnya. Kemudian aspek kesehatan, dampak kesehatan yang kedua yaitu dalam hal penataan kandang. Menurut Bapak Sukarmen atau pengelola usaha kambing ini, sebelumnya arah ini masyarakat dalam hal penataan kambing berdekatan dengan rumah. Kemudian setelah arah melakukan sosialisasi, terbentuk kelompok usaha. Dalam hal penataan kandangnya ini ditaruh kandang komunal ini di luar kampung atau di luar lingkungan. Hal ini mengurangi tertularnya penyakit seperti antraks atau DBD.
megawatt naik menjadi 2.114.435. Kemudian akan tetapi saat peneliti menanyakan hal tersebut di lapangan, belum semuanya masyarakat ini dapat naik pendapatannya terhadap beberapa kendala, yaitu SK Bupati yang belum terbit sampai saat ini, kemudian belum mampunya manajemen yang ternak, dan anggota kelompok usaha yang ada yang tua, ada yang muda. Kemudian kendala ini dapat teratasi apabila ada follow-up kembali melaksanakan sosialisasi dan pendampingan. Kemudian kesejahteraan psikologis tercermin dari masyarakatnya yang tidak stres dalam menghadapi dinamika. Menurut informasi di lapangan, masyarakat baik sebelum maupun sesudah para masih sama saja tidak ada yang mengalami stres. Dan informasi kedua menyatakan bahwa di Andong ini tidak mengalami stres, masyarakatnya mampu melaksanakan aktivitas sehari-hari didukung seperti biasanya, dapat dilihat pada foto dapat dilaksanakan kerja bakti maupun pengajian. Kemudian yang ketiga, kesejahteraan sosial dilihat dari masyarakatnya yang mampu berinteraksi, berkomunikasi secara baik maupun harmonis. Menurut informasi di lapangan, masyarakat di desa Andong ini mampu berinteraksi, berkomunikasi secara harmonis, dapat dilihat pada foto. Di situ masyarakatnya mampu melakukan kegiatan maupun aktivitas sehari-harinya. Ketika konsep interaksi harmonis diletakkan, adanya keselarasan masyarakat yang merespon positif pada kegiatan arah, masyarakat yang mampu bersikap toleran. Kemudian yang terakhir yaitu kesejahteraan budaya, di mana masyarakatnya dapat melestarikan atau menjaga tiga unsur, yaitu tradisi, adat istiadat maupun kesenian. Di desa Andong sendiri untuk tradisi masih dilaksanakan yaitu sedekah bumi, nanti dilaksanakan biasanya pada bulan Agustus minggu ketiga kalau kalender Jawa itu hari Pon. Yang diawali kegiatannya itu nantinya membuat gunungan, kemudian diarak dengan memainkan alat usung atau alatnya, diakhiri dengan pembacaan doa. Kemudian ada istiadat yang biasa dilakukan yaitu sabrana yang biasa dilaksanakan sebelum Ramadan dan sesudah Ramadan, diawali dengan besik di makam maupun ziarah, kemudian diakhiri dengan baca doa pada saat malam harinya. Kemudian kesenian yang dilaksanakan adalah hadroh, karena di desa ini masih melekat atau kentalnya nuansa Islam, jadi di sana masih dilestarikan kesenian hadroh ini. Tidak hanya orang tua dapat dilihat pada foto, tapi anak-anak kecil SD itu sudah melestarikan hadroh ini. Kemudian penutup, kesimpulan dari penataan negara ini dimaknai masyarakat yaitu pemberdayaan, orang penyimpangan dan penegakan batas hidup. Kemudian kondisi kesejahteraan tercermin dari kesejahteraan ekonomi, kesejahteraan psikologis, sosial dan budaya. Untuk saran, perlunya kerjasama masyarakat, pelaku usaha maupun pihak-pihak terkait, karena sampai sekarang pada saat peneliti melakukan di lapangan itu SK dari Bupati, kelompok Bupati ini belum terbit. Karena pada waktu itu juga waktu kampanye, jadi mungkin yang Bupati baru ini belum mengaksesi atau rekomendasikan. Kemudian yang kedua, diperlukan keberlanjutan program yang dalam di sini artinya pada saat peneliti melakukan wawancara atau penelitian, kebanyakan dari pelaku usaha ini menginginkan memang betul kegiatan karya ini memberikan dampak yang positif, akan tetapi masyarakatnya ini menginginkan dalam bentuk langsung tunai atau dalam bentuk hewan ternak atau alat penunjang yang lainnya, alat penunjang ternak yang ikut lampiran penelitian ini. Lanjut, kemudian fotonya nggak tampil tadi, beberapa foto penelitian pada saat wawancara di lapangan. Nah, ini salah satu camp komunal yang ada di desa Andong, di bawahnya. Kalau di sini tadi sebenarnya ada foto-fotonya. Ini adalah komunal di Dusun. Setelah sampailah di akhir pada kemampuan saya, kasih banyak apabila banyak salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih pada Bapak dosen penguji maupun rekan-rekan dan rekan-rekan tingkat 1 yang hadir. Saya akhiri.
beli yang sama lokasi. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penyampaian hasil penelitian oleh Mas Tommy Sadila. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk membahas, untuk menyampaikan masukan atau barangkali ada pertanyaan kepada Mas Tommy, dipersilakan. Oke, 1, 2. Oke, ada lagi? Satu lagi kalau ada? Oke, kalau ada belajar, baik, silakan berdiri, sebutkan nama dan sampaikan usulan nama. Terima kasih atas kesempatan yang kami berikan oleh moderator. Mohon izin Bapak Penyaji, sebelumnya saya ingin mengapresiasi kepada saudara penyaji. Selamat telah sampai kepada standar hasil. Semoga senantiasa dimudahkan hingga akhir. Amin. Mohon izin slide-nya yang tadi menampilkan. Udah deh. Sebelumnya, tadi kan di desa di gambaran, ya, tadi kan di lokasi penelitian ini terdapat 2 potensi ininya, yaitu ternak dan lele. Kemudian yang dipilih untuk dilaksanakan di akses reforma agraria itu yaitu peternakan lele. Ternak kambing, ya, ternak kambing. Saya ingin bertanya, apakah yang menjadi alasan pada saat pelaksanaan SARA ini untuk dikembangkan peternakan kambingnya? Apakah ada berbagai pertimbangan dalam pemilihannya? Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Pak Segera. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Mohon izin Bapak, mohon izin saudara penyaji, saya ingin memberikan saran untuk gambaran makna dari bab 5. Mohon moderator bisa ditampilkan. Next slide. Baik, di sini ada dari saudara penyaji menyampaikan pengurangan ketimpangan. Di sini memiliki topik yang sedikit mirip dengan penelitian yang saya lakukan. Di sini saya ingin memberikan satu alternatif juga dan juga rekomendasi penambahan dalam hal politik. Jadi setelah pelaksanaan ARA di Desa Andong itu, apakah akan mengubah perspektif masyarakat dalam rangka mendukung program dari pemerintah atau tidak? Itu mungkin perlu dijelaskan sebagai tambahan. Itu saja masukan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas masukan dan pertanyaannya. Kami berikan kesempatan kepada Mas Tami untuk menyampaikan tanggapannya. Terima kasih kepada saudara penanya untuk Mbak Rizky Samsudin dan Mas Sadrul Kamal. Pertanyaan pertama tadi, kenapa sih di Desa Andong ini padahal terdapat potensi yang utamanya yaitu kambing, kemudian yang keduanya ini dari ternak perikanan, ternak lele maupun ternak ikan. Nah, peneliti sudah melakukan wawancara baik dengan BPN maupun masyarakat. Kenapa dipilihnya kambing? Sebetulnya di Desa Andong ini dipilih 2, yaitu kambing serta perikanan lele. Akan tetapi dari ternak lelenya ini sudah mandiri dan makanya dari pihak BPN ini memilih dari ternak kambing, karena dari ternak kambing ini masyarakat ini belum dapat mengembangkan dan masih banyak potensi yang perlu diberdayakan. Kemudian fase di perikanan ini sebenarnya dijalankan juga cuma sampai fase kedua. Dan terima kasih atas sarannya dari Mas Irul mengenai pengurangan ketimpangan. Akan saya tambahkan. Demikian tanggapan dari penyaji. Selanjutnya waktu kami serahkan kepada dosen penguji, nanti akan dimulai dari Pak Abru, kemudian Pak Dede, dan dilanjutkan dengan Pak Istiono. Dilakukan dengan pembahasan secara interaktif. Apabila ada pertanyaan bisa langsung ditanggapi oleh peneliti. Kepada Pak Abru, silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya hormati Pak Dede dan Pak Aris. Mobil khusus ini peneliti ya, kopi A2 ya, yang
forum agraria ini sudah berapa kali saya ketemu dengan tema RA ini ya, dan yang dibahas sebenarnya muter-muter saja sebenarnya ya. Apakah memang dalam konteks keilmuan kita berputar di dimensi itu saja, ataukah butuh satu pemikiran akal ya, untuk kemudian keluar dari kebahasan-bahasan yang mainstream. Oke. Baik, pemirsa dewa, saya akan berangkat dari hal yang paling sederhana dari tulisan saudara ya. Ini apa? Terkait dengan tulisan ya. Saya masih menemukan di depan dan tengah dan belakang masih ada beberapa salah tulis ya, yang sebenarnya bisa diantisipasi oleh peneliti apabila mau membaca ulang ya tulisannya, teksnya, apalagi kalau nanti sudah jadi naskah skripsi. Tentu tidak patut ya ada tulisan-tulisan kesalahan-kesalahan ketik yang yang sebenarnya bisa diantisipasi. Baik, yang kedua saya berangkat dari substansi tulisan saudara di bab keempat ya. Saya masuk ke sini saja karena 1, 2, 3 saya anggap sudah selesai saudara menjelaskannya. Di gambaran umum ya, lokasi penelitian, saya menemukan di bab 4 sampai akhir 4, 5, 6, 7 itu ya, ada inkonsistensi gaya penulisannya. Jadi kalau di bab 4 dia langsung ke subbahasa, tapi kalau di bab kelima dia ada paragraf pengantarnya dulu baru kemudian ke subbahasa. Ini ada bentuk inkonsistensi kalau penulisannya. Kalau bisa ya disamakan, kira-kira kamu bisa cocok yang mana gitu ya. Jangan kadang-kadang hijau, kadang-kadang biru gitu ya. Nah, ini dalam konteks penulisan karya ilmiah kurang bagus ya. Terus kemudian saya berangkat dari filosofis penulisan gambar umum lokasi penelitian. Banyak penelitian para mahasiswa itu ketika mendeskripsikan tentang bab 4 ini, gambar umum lokasi penelitian, dia hanya sekedar deskripsi, hanya sekedar naratif, menceritakan saja lokasi koyo gitu ya. Tetapi tidak diakhiri dengan keterhubungan dengan tema penelitian. Padahal harusnya ini tidak berdiri sendiri. Gambaran umum, kenapa sih gambaran umum itu dimunculkan di bab 4 ya. Di samping memberikan narasi deskriptif tentang lokasi penelitian, jika pembaca juga diajak menemukan korelasional antara lokasi dengan tema. Nah, ini yang belum ada di saudara ya. Nah, kalau boleh saya syaratkan, di akhir pembahasan saudara bisa nih, ketika sudah membahas geografis, membahas demografis, membahas potensi ekonomi, nah ketika hal ini apa nih hubungannya dengan tema penelitian, itu dikonklusikan di akhir. Ini akan lebih paripurna ya. Ini yang mungkin karena memang kita ya kayak apa yang kita berikan ke mahasiswa ini tidak secara seragam gitu ya kita berikan ya. Kalau kita di prodi di panduan juga tidak dijelaskan secara rinci ya. Itu menurut saya yang kurang ya saudara Tommy. Nah, kemudian termasuk diantaranya ketika ketika membahas atau membaca gambaran umum ini, saudara di halaman 46 menjelaskan tentang demografis. Salah satu di antara demografisnya adalah jumlah penduduk antara laki-laki dan perempuan. Saya berharap di belakang ya, akan ketemu pemaknaan secara gender. Nah, kenapa saudara nyebut laki-laki perempuan kalau kemudian itu tidak ada hubungannya? Ternyata saya tidak nemu ini. Saya sebenarnya ini ada gender nih berarti ini. Laki-laki dan perempuan, apakah persepsi atau makna laki-laki dan perempuan terhadap arah itu berbeda? Nah, saya ketika membaca itu sebenarnya berharap di belakang ada tulisan itu ya, saudara tidak ada ya. Jadi apa yang saudara tulis di gambaran umum itu sejatinya memiliki korelasi dengan apa yang saudara tulis di belakang. Ya. Kalau mau disempurnakan juga sangat bagus sih sebenarnya. Itu. Nah, kemudian laki-laki ternyata 50%, saya kira menggunakan angka kuantitatif ya. Kemudian perempuannya 49% gitu ya. Nah,
ada hubungannya gitu ya, pemaknaannya. Nah kemudian jangan lupa itu tadi ya, di bab keempat bagian akhir dijelaskan secara eksplisit ya terkaitan penjelasan lokasi penelitian dengan tema penelitian gitu ya. Kemudian masuk ke bab kelima ya. Nah, coba saudara lihat tulisan saudara. Ini paragraf pengantarnya di bab 5 sebelum masuk ke subbasa gitu ya. Nggak tahu ini. Kalau bisa konsisten, saya tidak mempersoalkan gaya penulisan, tapi konsistensi saja. Nah, kita bebas menulis itu ya. Nah, kemudian mana akses reforma agraria? Setelah saya baca makna ini dijelaskan masih secara umum ya, tidak diungkapkan makna berbeda ya. Kalau tadi saya singgung misal gender atau makna bagi petani gurem misal, atau peternak buruh peternak misal. Ini gimana nih? Padahal kalau kita membaca riset-riset jurnal terkini ya, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri, potret-potret yang sangat marginal itu tadi itu perlu diungkap ke permukaan sehingga peneliti bisa memperkaya hasil penelitiannya. Apa yang saudara tulis sudah bagus, tetapi alangkah bisa paripurna ketika dia juga mengungkap hal-hal yang sifatnya marginal ya, hal-hal yang tidak diakomodatif ya, tidak diakomodasi oleh mungkin saja oleh kelompok penguasa misalnya. Kemudian lagi di bab ke-5 ketika saudara membahas tentang makna akses reforma agraria, saya mencoba mencari titik temu dengan kajian teoritik di bab 2 ya. Ketika saudara membahas tentang teori interaksionisme simbolik ya. Tapi kenyataannya tidak ada sama sekali di bab 5 ini saudara menghubungkan hasil dan bahasan penelitian saudara dengan teori ini. Terus gunanya apa teori kehidupan? Padahal ini bisa dipakai nih mas. Harusnya teori kehidupan itu bukan aksesoris, tetapi dia bisa digunakan untuk apa ya? Untuk menjahit ya. Ketika kita merangkai narasi di bab hasil dan pembahasan. Dan kemudian lagi yang mungkin bisa ditambahkan juga adalah makna itu tidak akan ada ketika kita tidak memotret bagaimana proses makna itu terjadi. Nah, ini yang proses makna itu yang saya belum dapatkan. Langsung saja saya ngomong makna bukan prosesnya. Padahal proses makna itu kalau berdasarkan beberapa kajian teori ini ada. Dan teori proses bagaimana proses makna itu terjadi kan melalui pertama ada interaksi sosial, kemudian ada interpretasi individu, kemudian ada komunikasi simbolik. Kira-kira di arah itu komunikasi simboliknya apa sih? Kalau tadi saya sudah bercerita tentang aset reform, mungkinkah komunikasi simboliknya dari sertifikat atau apa gitu ya? Nah, ini saya kira proses makna terjadi itu saya kira perlu untuk diungkap ya di penelitian saudara. Itu. Oke, terus kemudian saudara memaparkan akhirnya peningkatan pendapatannya 183.000 ya, 190 rupiah. Jadi data itu menunjukkan bahwa peningkatan akses sudah berhasil mengurangi ketimpangan di masyarakat. Tapi analisisnya saya kira tidak sesederhana itu ya. Di satu sisi saudara boleh nggak berkomentar tentang apakah angka 183 itu sudah cukup layak untuk disebut sebagai atau kontribusinya terhadap kehidupan kesejahteraan sosial seperti apa? Apakah angka ini sudah, saya pengen ada analisis begitu, atau dirasa cukup atau dirasa peningkatannya ada tetapi masih tidak signifikan atau apa ya, jangan bahasa signifikan, bahasanya kuantitatif apa nih kira-kira interpretasinya gitu ya. Kira-kira dengan analisismu masuk nih di sini nih ya. Tidak sekedar kamu menyajikan angka ya. Oke. Terus berikutnya masuk di, terus ini jangan lupa ya. Di akhir bab ke-5 Mas,
komprehensif di bab 5 itu apakah semua yang sudah dijelaskan itu sudah menjawab rumusan masalah? Ini nggak ada, rumusan masalahnya nggak disinggung sama sekali, langsung aja menjelaskan. Sebenarnya saudara berani nggak mengatakan, oh ini sudah menjawab ini, makanya saudara narasikan di situ, ya, itu bahasa saudara bahwa ini sudah menjawab rumusan masalah sebagaimana ditentukan di depan. Oke, berikutnya masuk di bab 6 tentang konstruksi kesejahteraan masyarakat. Saya melihat tulisan saudara ketika membahas tentang kesejahteraan ekonomi, ya, ini memang masih umum, ya, yang pertama. Yang kedua, atau memang saudara tidak menggunakan standar kesejahteraan. Kalau kita bicara tentang kesejahteraan desa, kesejahteraan ekonomi, ya, kita sebenarnya kenal yang namanya indeks desa membangun desa. Meskipun ini data sekunder, ya, mungkin ada, ya, ada indeks desa membangun, ada indeks kesejahteraan sosial, gitu, ya. Ini standar kesejahteraan nih. Kira-kira gimana nih temuan saudara terkait dengan kesejahteraan ekonomi itu? Apa berani tidak saudara bilang gini? Saya tanya dulu ya. Desa apa ini namanya? Ando. Itu masuk dalam kriteria desa apa? Sesuai dengan kriteria indeks desa membangun, termasuk desa apa? Dia masuk kategori apa? Menengah, Pak. Ada rendah, menengah, tinggi, dia masuk di... Kan ada 5 ya, ada 5 mas, termasuk desa tertinggal. Nah itu, sudah mempelajari nggak? Belum ya. Jadi di indeks desa membangun itu ada yang disebut dengan contoh. Kalau saya membaca ini kan sudah lumayan sejahtera, ya. Bisa saja dia dari desa berkembang, setelah arah kemudian bertransformasi naik menjadi desa maju, misalnya gitu ya. Kita berharap ada apa ya? Ada satu hal yang bombastis gitu loh, jangan datar gitu. Ini menarik nih menurut saya, bahwa arah desa ini bagaimana dengan potret arah di tempat-tempat lain gitu ya. Kadang-kadang kita bias ketika memaknai kesejahteraan. Itu sih menurut saya saudara bisa memperkaya itu. Kemudian sama dengan saran di akhir bab, ya, saudara harus berani membuat statement paragraf di akhir, ya, paragraf keempat itu, ya, yang menjawab RN. Nah kemudian ke bab penutup, bab 7 ya. Kalau bisa ini Mas, ya, ketika saudara menyusun bab penutup di subbahasa kesimpulan itu harus menggunakan kalimat evaluatif, bukan hanya resu, ya, rangkuman. Nah, ini yang saudara tulis ini masih hanya rangkuman ini. Ya. Jadi kalimat evaluatifnya ada. Kalau bisa dimunculkan, ya, dimunculkan. Kemudian kalau saran itu juga sarannya harus applicable, ya, bisa diterapkan. Saranmu pada siapa sih sebenarnya? Perlunya kerjasama, berarti nggak ada kerjasama sebelumnya. Ya, setelah arahnya itu dilepaskan gitu aja, Pak. Ya, tapi di sini kan saudara itu perlunya kerjasama antara masyarakat. Jadi sebelumnya yang baca, oh saya dianggap nggak ada kerjasama, maksud saja gitu ya. Jadi, maksud saya di sini saran itu pada siapa? Satu, saran pada pemerintah desa, saran kepada kantor pertanahan, kepada masyarakat, kepada peternak. Sehingga saranmu itu kalau nembak itu tepat sasaran. Saranmu ditujukan pada siapa? Harus jelas. Perlunya kerjasama antara masyarakat kantor berbagai. Apakah jangan-jangan sudah ada kerjasama tapi saudara mau membacakan perlunya. Kemudian yang kedua, saran untuk penelitian selanjutnya ini juga penting, Mas. Ya, sehingga kenapa? Karena saudara di depan saudara bilang bahwa penelitian saudara berkontribusi dalam memperkaya literasi. Ya, misalnya saran enggak? Saran untuk penelitian selanjutnya, misalnya apakah memperluas lokus penelitian ataukah memperkaya variabel penelitian atau bagaimana, ya. Karena penelitian kualitatif itu kan kebenarannya bersifat saat itu, saat saudara terjun ke lapangan. Bisa saja besok ketika ada orang lain berbeda fakta kebenaran yang dimunculkan, ya. Begitu sih saya kira. Kemudian ini terakhir di daftar pustaka. Saya lihat penulisan daftar pustaka saudara dia tidak konsisten, ya.
Pak Aris ini cara menuliskan daftar pustakanya Pak Aris ini juga keliru ini. Pakai tanda petik kemudian lah ini bisa disentil Pak Aris konangan ini. Ya, tolong disesuaikan ya daftar pustaka nanti dirapikan mana yang belum sesuai ya disesuaikan dengan informasinya. Itu saja saya kira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry. Sudah Mas. Bukan itu saja, itu banyak tadi. Saya jadi habis nih, udah semua sama yang baru-barunya. Oh, saya apresiasi Mas Tommy ini sudah berusaha mempelajari satu teori dan menerapkannya dalam satu fakta. Nah, meskipun di sana sini belepotan ya, belajar kalau kita tidak benar belajar teorinya gitu ya. Apa ya? Saya hanya berharap ke Mas Tommy itu sekarang dipikirkan lagi. Saya mendapat ide begini nih, ketika menyebutkan konstruksi sosial itu. Kalau kita, saya tanya aja, wah tanggung jawab dulu. Udah nggak apa-apa, cukup. Apa yang kalian pikirkan ketika ada satu kata kopi? Satu itu apa yang baik? Kalau sekarang, kalau yang saya terpikirkan ketika kopi itu jalan peta bumi ini sampai ke Banyuwangi itu kopi semua kan gitu ya. Itu menurut saya itu konstruksi sosial tuh. Gara-gara seseorang memaknai kopi dikonstruksi secara sosial, berjamurlah, itulah konstruksi sosial menurut saya. Jadi memaknai kopi, kalau dulu misalkan dulu kalau saya pas zaman kuliah itu kopi itu pagi-pagi atau kalau mau begadang main gaple kopi. Dimaknainya apa tuh? Dimaknainya sebagai sarana pergaulan misalnya gitu ya. Pergaulannya di mana nih? Sekarang beda lagi nih cara pergaulannya. Pergaulannya di tempat-tempat tertentu yang apa istilahnya? Cozy. Trend, cozy kan gitu ya. Begitu. Itu kan masyarakat tuh berpikir seperti itu, dikonstruksilah, timbullah itu. Nah sekarang diterapkan itu dalam reforma agraria itu saya membayangkan tadi baca reforma, itulah perilaku sosialnya di situ kan kita memaknai perilaku sosial, memaknai perilaku sosial. Nah apa pemaknaannya ketika kamu datang ke sana kan gitu? Kata orang-orang apa sih yang dipikirkan orang-orang sana tentang reforma agraria? Ya begitu ya. Upaya Tommy untuk mungkin apa ya yang agak kelirunya itu saya itu aspek waktu ya, karena ini tuh konstruksi sosial itu butuh waktu yang panjang dia mengkonsumsi sehingga jadi bentuk-bentuk simbol-simbol tertentu kan butuh panjang. Apakah sekarang perilaku itu menjawab ke konstruksi kesejahteraan misalkan sekarang kesejahteraan itu dimaknainya seperti apa sama masyarakat. Nah, yang saya inginkan kamu itu sekarang
benahi lagi cara berpikir tentang pemaknaan konstruksi sosial, apa yang ide yang terbersit, dibenahi ke dalam tulisan. Karena saya hanya melihat secara umum yang tadi sudah banyak disampaikan Pak Amru itu, Mas Tommy agak kelabakan menuliskan fakta dibungkus dengan dibaca oleh teori, agak kelabakan di sini saya lihat dari mulai awal misalkan sudah bagus nih di paragraf pertama 2 gitu. Desa Andong misalkan, itu kan fakta tuh, mau menceritakan fakta Desa Andong, mau memasukkan aspek di paragraf ketiga ya, jadi mulai mau memasukkan pemaknaan nih. Jadi sepertinya jadi sudah ada seperti hasil penelitian, padahal belum, kan harusnya seperti ini. Nah, kalau sudah paham maka diperdalam lagi itu tentang pemaknaan, kemudian sekarang ditambah lagi dengan konstruksi sosialnya. Informasinya tetap itu, tetapi cara menuliskannya seperti apa? Mungkin saya itu kadang-kadang senang bahasa yang lugas seperti tadi kata Pak Amru itu, ketika mau membahas salah satu topik misalkan tadi pemaknaan, sebut dulu. Jadi pemaknaan apa? Bla bla bla. Atau tadi menjawab rumusan masalahnya pertama, lalu penjelasan ke belakang. Jadi kenapa senang begitu? Karena dia akan menjadi pagar. Kita mau menulisnya apa, dia menjadi pagar ke belakangnya. Seperti itu ya. Jadi saya berharap Mas Tommy ini memperbaiki deskripsi narasinya. Ya, tulisan-tulisan sudah ada, nggak apa-apa lah, fakta-faktanya kembali menyesuaikan. Saya pikir kita masih terlibat membaca satu fenomena dengan sebuah teori. Tetapi saya apresiasi bagus karena bagi saya pun interaksionalisme simbolik itu bagi saya itu berat banget. Sebagai saya yang sejak awal di wilayah sosial itu, berat banget. Kamu baru berapa bulan kan membaca itu kan, ya okay. Begitu Mas Amru kondisinya Mas Tommy itu kalau menurut saya ya. Jadi relasinya agak diperbaiki. Kalau mau ngomongin fakta dulu, ditaruhlah misalkan di latar belakang udah fakta aja semua. Kemudian ada masalah misalkan taruhlah di Andong itu ada masalah apa sih? Kalau terkait reforma agraria ada sedikit. Udah di situ aja. Sekarang artinya kalau di situ Desa Andong ada kemiskinan, tetapi di situ punya reforma agraria, pada reforma agraria itu tujuannya untuk kesejahteraan, artinya ada masalah. Yang itu kalau masih desa miskin, kan kalau tadi misalkan desa tertinggal, desa maju misalkan gitu ya, tergantung mau memposisikan desa itu di mana. Nah, sudah di latar belakang begitu saja bahwa ini masalahnya. Ada kemiskinan yang tidak pernah berubah di sana, jumlah kemiskinan. Oke. Nah, itu gara-gara apa? Gara-gara reforma agraria, mungkin pemaknaannya yang masih hanya sebatas proyek misalkan, hanya proyek pemerintah yang diintroduksi oleh ATM sudah kita laksanakan. Tidak dilakukan dengan penuh kesadaran bahwa wah ini bagus, ini barang bagus, kita bisa melakukan apapun dengan pengetahuan yang ada, baru timbul ide-ide yang lain. Seperti itu kira-kira. Jadi di latar belakang coba di narasinya atau deskripsinya diulang kembali. Kalau mau fakta ada sana, fakta ada semua, dan masalahnya baru kita tentukan rumusan masalahnya. Terus karena ini sudah bukan proposal lagi, di metode penelitiannya sudah harus bercerita apa yang sebenarnya kamu lakukan dengan penelitian ini. Ya, di metode penelitian kamu mesti taruh teknik pemilihan informan. Semua sih sebenarnya. Sekarang kamu
orang sudah harus mulai mendeskripsikan apa yang kamu lakukan dalam pemilihan informan. Ya, yang kamu lakukan itu ada yang sesuai dengan konsep pemilihan informan, misalkan ada yang tidak sesuai, tidak sesuai, itu aja yang dijelaskan, gitu ya. Terus balik lagi, kalau cara saya itu untuk mengembangkan paragraf ya 5W1H. Jadi kalau satu subbab itu setidaknya ada 6 paragraf. Ya. Ada yang berkata waktu, ada yang berkata orang, ada yang berkata syarat, ada yang berkata argumen. Ya. Itu saja. Kalau ini itu saja sedikit. Langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua yang saya hormati Pak Amrul, Pak Deden, Mas Tommy dan sahabat-sahabat mahasiswa. Saya ingin memperkuat apa yang disampaikan Pak Deden ya. Jadi ketika Pak Deden bilang hati-hati melakukan konstruksi sosial, hati-hati memaknai. Kemudian tadi beliau kasih alasan, kasih penjelasan apa yang dipikirkan oleh masyarakat tentang arah akses reforma agraria. Nah, kenapa saya memperkuat apa yang disampaikan Pak Deden? Nanti itu nyambung ke kritiknya Pak Amrullah. Pak Amrullah kan cerita tentang bahwa kelemahan dari penelitian ini adalah belum menjelaskan tentang proses pemaknaan. Padahal itu sesuatu yang penting. Dan tadi Pak Amrullah bilang, jangan lupakan teorinya. Teori interaksi simbolik itu kan begitu ya. Jadi ada yang berinteraksi, kemudian saling memaknai, kemudian berubah, kemudian muncul makna baru. Itu cara menjawab atau merespon apa yang disampaikan Pak Deden, kemudian menggunakan apa yang disampaikan Pak Amrullah sebagai cara untuk merespon. Kemudian ada lagi yang menarik dari yang disampaikan Pak Amrul, misalnya jangan sia-siakan bab 4. Bab 4 bicara tentang demografi, bicara tentang gender. Saya juga baru sadar ya, saya dosen TRA. Oh iya, relasi gendernya nggak muncul gitu ya. Nah, saya pikir apa yang disampaikan Pak Amrullah itu penting. Nanti coba tambahkan tentang relasi gendernya dalam konteks bab 4 itu, sehingga kemudian ketika memaknai seperti yang dipesankan Pak Deden, masuk juga makna berbasis gender. Dan saya pikir itu ada datanya kan, Anda kan mewawancari nggak cuma laki-laki, itu ada perempuannya. Kemudian berikutnya, saya ingin Mas Tommy lihat kembali judulnya. Judulnya kan makna akses reforma agraria. Bayangkan seandainya penelitian ini judulnya tanpa menggunakan kata makna. Oke, sesudah dibayangkan itu, kemudian bayangkan ketika menggunakan kata makna. Harus ada bedanya. Ya. Ketika bicara makna berarti tidak hanya bercerita tentang pelaksanaan, tapi bagaimana pelaksanaan itu dipandang oleh masyarakat. Seperti yang dipesankan Pak Deden tadi. Masyarakat itu apa sih yang dipikirkan tentang arah itu? Ya? Dan saya pernah lihat datanya, ada datanya. Dan itu nanti kemudian diperkuat. Kemudian yang berikut, ketika ngomong akses reforma agraria, itu kan tawarannya dua. Mas Tommy itu mau menilai atau mengukur. Mengukur tentu tidak. Ya. Yang dilakukan adalah menilai. Nah ketika menilai, tadi diingatkan Pak Amrul, jangan lupakan konsep interpretasi. Jadi ketika Anda menilai itu, identifikasi polanya, kemudian interpretasikan pola tersebut. Itu yang kemudian memberi Anda kesempatan untuk bercerita secara kualitatif, tetapi tidak anti angka. Angka boleh digunakan sebagai ilustrasi, misalnya saya kemarin gajinya 10 juta, sekarang 13 juta, oh berarti naik 3 juta, itu angka. Tapi itu ilustrasi tentang kenaikan. Yang diceritakan tentang kenaikannya bukan angkanya. Ya. Itu, dan saya pikir itu yang harus diperhatikan. Selebihnya nanti silakan diskusi lebih lanjut dengan Pak Deden dan Pak Amrul, minta waktu kepada beliau berdua. Kemudian saya pikir tetap harus ada perbaikan dari naskah yang sudah dibuat di lapangan ini. Saya pikir demikian, saya kembalikan pada moderator. Boleh tambahan sedikit, tapi mungkin tambahannya bukan untuk Tommy saja. Karena kebetulan ada yang masih tingkat 1 ini. Tidak banyak mata kuliah yang selalu mengintroduksi teori-teori kemudian, tapi di akhir kita mengenali itu harus teori. Dan itu ya di akhir Tommy itu tidak belajar sejak semester 1 tentang teori ini, tapi di akhir kita lagi teori mau apa, pakai apa. Nah,
mumpung teman-teman masih Semester sama. masih semester 1, carilah buku-buku tentang teori yang menarik apa, pelajari hingga kita paham, meresapi dengan baik. Gunakan itu di semua bahasan pertanahan. Nah, mudah-mudahan tidak kelabakan seperti itu. Gitu ya. Sudah syukur teman-teman mau hadir di acara seminar ini, ya begitu tujuannya. Ada memang kelemahan kita memang begitu menurut saya. Kita tidak banyak mempelajari teori gitu ya, konsep-konsep, karena yang banyak dilakukan adalah praktek-praktek. Ya iya begitulah vokasi. Tetapi vokasi juga dituntut skripsi. Di skripsi ada teori. Nah, itu jadi kelabakannya. Jangan belajarnya hanya berapa bulan coba skripsi itu. Hanya paling lama 5 bulan. Nah, itu bagaimana mau paham sebuah teori kan gitu ya. Nah, mumpung dari sekarang baca teori apa yang kira-kira pas, yang kira-kira menarik, baca, pahami. Sudah mendarah daging, sudah itu jalan dengan sendirinya kan gitu ya. Seperti itu teman-teman tambahnya. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapan dan masukan yang telah disampaikan oleh dosen penguji kepada peneliti, memberikan waktu untuk penyiaran berita acara seminar hasil. Berita acaranya Terus dihitung dulu. Di sini dosen muda hanya Mas Amru aja. Kita sudah susah berhitung. Asli Boyolali. Klaten Pak, MBKM-nya di Boyolali. Ya iyalah, desa kayaknya bukan desa tertinggal. Bukan lah, berkembang kali ini. Tapi jarak dari Andong ke pusat Boyolali ini 45 menit Pak. Jadi di ujung perbatasan dengan Jawa Timur. Juli. tanda tangan dulu terus kemudian Sama Pak Sabar ya. Baik, saya akan bacakan berita acara hari ini. Selasa tanggal 24 Juni telah menempuh ujian seminar hasil nama Tommy Sadewa. Telah melaksanakan seminar hasil penelitian dengan tentu dengan penyempurnaannya, masih banyak penyempurnaannya. Amru tuh banyak lipatannya. Kalau saya sedikit, tapi ada. Ya. tapi judulnya Itu perbaikan diharap selesai di tanggal 1 Juli. 1 atau 2 ya? 2 buktinya. 2 Juli. Karena 1 itu minggu ya, 1 Juli itu. Iya. Jadi 2. Hah? 1 Juli Selasa. 2 Pak. 2 lah. Karena cuma libur Pak. Oke, 2 Juli. Ya, dengan hasil penelitian nilainya nggak usah dibacakan. Dengan nilai seminar. oh ini tanda tangan dulu. Demikian, monggo silakan ditutup. Baik, dengan terlaksananya pembacaan berita acara seminar hasil penelitian berakhir kelas seminar kita pada pagi hari ini. Atas perhatian dosen penguji serta rekan-rekan taruna sekalian, kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau tidak ada kekurangan dalam membantu jalannya seminar kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.